Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku sudah berada di Terminal Tawang-Alun Jember ya teman-teman. Ini sebelah timurnya Terminal Tawang-Alun Jember. Hari ini aku ada jadwal ngetrip ke arah Surabaya teman-teman. Rencananya hari ini aku akan naik bus Patas, tapi masih belum tahu mau naik bus apa ini. Jadi kita lihat-lihat dulu aja, apakah ada yang menarik di terminal atau ya kita lihat aja lah nanti. Tuh kondisi terminalnya seperti ini ya teman-teman. Ini terminalnya direnovasi, Terminal Jember. Jadi nantinya sepertinya akan besar ini. Ini aku sudah ada di depan tulisan Terminal Tawang-Alun. Ini busnya yang parkir masih sedikit di sini. Jadi shelternya pindah depan. Ini ada beberapa bus yang sudah parkir. Ini ada Akas Asri baru datang sepertinya. Banyak ada Jeep GM. Entah ini hari ini yang berangkat duluan ini yang mana busnya teman-teman. Sebenarnya aku minat yang ini ya, tapi ini kayaknya masih panjang. Hah? Jadi aku tadi itu dikawal calo ya teman-teman, mau dinaikkan bus yang di belakang. Ambrengannya kan lumayan mas. Oh enggak pak. 5.010. Tapi kok konektornya tekan penumpangnya. Lah gini ku. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi. Tetap 2.000 pengeluarannya. Dawannya lebih. Nggih. Lebih tekor konektornya. Lah nggih soalnya kan tertib pak nggih. Toko kantor wes. Nggih. Iso golek-golek. Kontrolnya ketat. Lah lihat bala-bala Lah nggih. Abu-abu kabeh wis. Main tarif wis. Penumpang bengek-bengek wis. Ini jadwal busnya ini sebenarnya tembus Banyuwangi teman-teman, tetapi sepertinya diputus di Probolinggo. Ini ada jadwalnya di Kajah. Itu Sekarang berangkat sama jam aja berangkat jam berapa 9 jam itu. berangkat dari Tawang-Alun. Ngapain Bangsal itu belum nyampe Ini sana. busnya agak Paling ya habis kali tinggi ya, Monte itu. cari banknya atau agak rendah, jadi agak nggak kelihatan.
Sekarang sudah sampai di terminal Probolinggo. Terminal yang sangat berkesan sekali buat aku ya. Karena dulu waktu masih kecil sering diajak bapak untuk lihat-lihat bus di sini. Waktu medio awal-awal 2000-an tuh. Ini laju klasik tujuannya Ambulu Surabaya. Ini dari Ambulu pagi tuh. Ini ada Kasgrid, dulu sempat jalan Ponorogo, sekarang jalan Malang teman-teman, Probolinggo Malang. Di sana juga ada Kasgrid, Patas Malang. Di sini ada AK4, ini situ Bondoan teman. AK4 situ Bondoan, lalu di sana ada Mila Ambulu. Ini berangkat dari Madura pagi kayaknya ini teman-teman. Yang jam 3 kayaknya dari Sumeneb, parkir shelter Ambulu. Terminalnya sepi ya teman-teman, Probolinggo. Ini jam 11 lebih 18 menit. Nah ini teman-teman, untuk penghuni shelter pagi ini ada Akas Asri dari Ponorogo itu paling ujung itu teman-teman, tujuan ke Ambulu. Lalu ada laju ragil, sepertinya ini ex Lareusing ya teman-teman, atau ini belakangnya Lareusing. Oh ini I Love Banyuwangi, ini I Love Banyuwangi, nickname-nya ganti ragil. Lalu di arah Jember ini ada apa ini, laju atau Anugerah Abadi ini sepertinya teman-teman. Enjoy. Sementara untuk shelter Surabaya malah kosong di sini, ekonomi Malang ekonomi ada Kasgrid seperti ini ya. Itu untuk laju itu jam terakhir dari Surabayanya itu tadi jam 9 lebih 45 menit teman-teman. Laju ragil itu sebelumnya nickname-nya I Love Banyuwangi. Kalau kalau Akas Asri dari Ambulu itu berangkat dari Ponorogo tadi jam 5.30, jam 11 ini sudah ada di Probolinggo teman-teman. Baru datang ini di shelter Surabaya, ada Borobudur Indah. Tak kirain tadi Samarinda, sekalinya Borobudur Indah teman-teman. Ini armadanya ex armada pelari Jogjaan ya teman-teman, sprinter ini bekasnya Sumber. Dari Sumber sempat dibeli Akas NR sebelum akhirnya dibeli oleh PO Borobudur Indah asal Jember teman-teman. Lumayan bagus sepertinya penumpangnya, tapi tadi tidak kelihatan ya di Jembernya tadi ya, untuk arah Surabaya. Tiba-tiba sudah ada di sini aja ini busnya, lontong balap ini. Kasgrid ini berangkat dari Probolinggo menuju Malang. Penumpangnya nggak ada tuh, cuma ada 2 kalau tidak salah di depan ini. Patas Malangan ini berat ya teman. Sementara di belakangnya situ ada Akas Asri. Ini sebenarnya kemenangan ya teman-teman, kemenangan, tetapi kerjasama operasional dengan Akas Asri PT Danaf. Jadi untuk unitnya ini kemenangan, bukan asli milik Akas Asri teman-teman. Sayang sekali trayek Malangan Akas Asri yang dimiliki PT Danaf ini untuk sekarang izin trayeknya di KSO kan ke PO Kemenangan. Jadi kondisinya terminal Bayangga seperti ini. Untuk shelter Malang ekonomi masih tetap teman-teman, tidak ada penumpangnya juga. Memang berat untuk Malangan ini, penumpangnya sepi teman-teman. Sementara untuk yang lain masih tetap. Betul, sekuat di shelter sekarang sudah berubah teman-teman. Ini ada laju ini arah Bondowoso ya teman-teman. Parkir di shelter ekonomi. Jadi shelter situ Bondowoso dan Banyuwangi itu jadi satu di shelter nomor 5 teman-teman. Kalau kalian dari Surabaya mau naik bus ke arah Bondowoso, aku saranin itu naik dari terminal Bayangga Probolinggo sini teman-teman. Jadi dari mana? Dari Surabaya itu kalian naik bis sembarang aja ke terminal Probolinggo, lalu dari Probolinggo ini kalian ke shelter 5. Busnya itu tiap 1 jam ada.
terakhir kalau tidak salah jam 7 malam itu AK4, paling pagi itu jam 7 kalau tidak salah teman-teman, itu AK4 juga tuh. Itu laju Bondowoso parkir, sementara ini laju Jember Banyuwangi yang parkir di shelter Jember itu. Itu yang di shelter Surabaya sana itu ada Anggun Krida atau AK3. Ini kalau nggak salah juga nanti ke mana ya, ke Bondowoso kalau nggak salah, dari Bondowoso dari Bondowoso ke Surabaya untuk trayeknya. Dan ini lagi parkir di shelter arah Surabaya, kayaknya ini PP-an, ini dipakai PP-an Probolinggo Surabaya aja karena jarang sekali tembus ke Bondowoso. Oke teman-teman, jadi aku akan sedikit bercerita tentang kronologi tadi pagi ya. Ketika aku baru saja tiba di Terminal Tawang Alun Jember. Untuk tadi pagi itu di luar prediksi BMKG ya teman-teman. Karena memang nggak biasanya aku tadi itu seperti itu teman-teman. Aku biasanya kalau naik bus itu ya langsung aja ke busnya. Tetapi tadi pagi itu kok tumben-tumbennya itu loh. Ada orang yang menghampiri lalu ku ikuti teman-teman. Jadi sebelum aku bercerita, disclaimernya, ceritaku ini bukan bermaksud untuk menyudutkan siapa-siapa ya teman-teman. Jadi ceritaku ini murni hanya untuk sharing atau berbagi pengalaman saja, agar kalian-kalian kalau besok-besok atau lain waktu naik bus dari Terminal Tawang Alun Jember itu hati-hati ya teman-teman, atau sedikit waspada lah. Kalau saranku sih kalau naik jangan dari Terminal Tawang Alunnya ya teman-teman, baik naik bus patas maupun bus ekonomi. Kalian bisa agak geser sedikit ke Rambi Puji atau ke Pasar Bangsal teman-teman. Di situ bisa naik kok, meskipun patas di stop itu mau berhenti teman-teman di situ untuk saat ini teman-teman. Jadi sekali lagi, ceritaku ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapapun dan tidak bermaksud untuk memojokkan pihak manapun. Ini busnya sudah mulai berangkat lagi dari Terminal Banyuwangi Probolinggo. Ini terminalnya sekarang sepi ya. Padahal dulu di sini ini ramai sekali. Di sini ini sebenarnya terminal angkot dulunya untuk yang sebelah sini. Waktu masih beberapa tahun yang lalu atau kurang lebih ya 20 tahun yang lalu lah, awal-awal 2000-an ini jadi terminal angkot teman-teman. Kalau yang di sini ini biasanya angkutan ke Bromo. Kalau dulu itu ada angkutan kayak semacam elep atau kolte ya teman-teman. Itu berangkat dari Terminal Banyuwangi sini menuju ke Bromo. Sekarang sudah tidak ada, habis teman-teman. Sekarang ya jadi tempat santai-santai aja, tempat parkir mobil biasanya. Ada juga beberapa orang-orang yang sedang istirahat atau bersantai di sini. Di pintu masuk ada 2 bus ya, perpal di situ. Dasa Barida sama Tas RM. Oke teman-teman, jadi langsung saja aku mulai ceritanya. Jadi ceritaku tadi berawal dari rumah. Dari rumah aku berangkat naik kereta api teman-teman. Jadi rumahku di Banyuwangi, naik kereta api Tawang Alun turun di Jember, lalu dari Jember stasiun aku naik Grab teman-teman. Naik Grab ke Terminal Tawang Alun Jember. Tadi di Grab aku sudah sempat bilang sama Mas Grab ya, jangan diturunkan di depan terminal Mas, atau di Indomaret dekat terminal, karena aku tahu di situ itu tempat rawan teman-teman. Jadi aku minta tadi itu turunnya di dekat Pul Rosalia Indah Jember, yang kebetulan memang jaraknya itu nggak jauh dia dari Terminal Tawang Alun Jember teman-teman. Terminal Tawang Alun Jember sendiri saat ini sedang bersolek teman-teman. Jadi terminalnya dibongkar, shelternya dibongkar, direnovasi jadi shelter yang ada di dalam itu dipindah sementara ke depan teman-teman. Jadi kayak ada shelternya sih, cuman kayak bus-bus parkir aja, tetapi untuk jam-jam keberangkatannya menyesuaikan sesuai timetable-nya teman-teman.
Jadi tadi setelah aku turun dari Grab, aku langsung berjalan menuju ke Terminal Tawangalun Jember. Kebetulan nggak jauh ya, berjalan kurang lebih ya nggak sampai 150 meter lah. Kurang lebih 80 sampai 100 meteran teman-teman dari Pul Rosalia Indah Jember. Dari situ aku jalan sambil bikin kayak video opening ya teman-teman. Jadi ya biasa saja sih, awalnya aman-aman aja teman-teman. Tetapi pas sampai di pintu lama, di pintu masuk lama Terminal Tawangalun, di situ dari kejauhan memang sudah kelihatan beberapa bapak-bapak ya teman-teman. Jadi bapak-bapak itu duduk-duduk awalnya teman-teman. Ketika lihat aku berjalan, salah satu dari bapak-bapak itu menghampiriku teman-teman. Jadi dari situ sebenarnya aku sudah tahu motifnya menghampiriku itu apa ya teman-teman. Biasanya paling jauh itu cuma tanya mau kemana mas, naik bus apa. Biasanya kalau dulu sebelum Terminal Tawangalun direnovasi teman-teman, itu di dalam itu kalau sudah dijawab mau ke Surabaya naik bus patas ya diarahkan sesuai busnya ya teman-teman. Tetapi untuk tadi itu kayaknya memang karena ini di luar ya teman-teman, jadi di luar kendali teman-teman. Jadi setelah aku tadi sampai di situ niatnya mau santai-santai dulu teman-teman, mau lihat-lihat bus apa saja yang sepertinya menarik untuk dinaiki karena beberapa bus sudah terparkir di sana ya teman-teman, baik itu kelas patas maupun kelas ekonomi. Nah aku tadi itu sebenarnya tertarik dengan bus Akas Asri yang terparkir di paling belakang teman-teman. Videonya ada tadi di awal. Jadi niatnya tadi mau naik yang itu, tetapi karena ada bapak-bapak tadi, aku diajak ngomong teman-teman. Ditanya sama beliaunya, mau kemana mas? Aku jawab itu, aku mau ke Surabaya pak, itu teman-teman. Lalu bapaknya itu bertanya lagi, mau naik atas atau ekonomi mas? Aku jawab sama bapaknya itu, mau naik atas pak. Aku bilang begitu teman-teman. Lalu bapaknya itu bilang, aduh naik patas, bilang begitu kayak apa ya, kayak gerudel begitu teman-teman. Cuma kan nggak aku peduliin, aku tetap aja lihat-lihat bus yang ada di sana teman-teman. Karena ini aku pertama kali ya teman-teman, jadi pertama kali ke Terminal Tawangalun setelah terminalnya dibongkar teman-teman. Jadi aku juga agak sedikit bingung, ini bus yang berangkat duluan ini yang parkir di sebelah mana, karena tadi itu parkiran di depan itu agak rancu ya teman-teman. Jadi ada yang parkir di sebelah kanan, ada yang parkir di jalan keluar lama. Jadi aku agak sedikit bingung teman-teman. Tetapi bapaknya ngajak ngobrol aja terus teman-teman. Bapaknya itu bertanya lagi, kayak bukan bertanya sih, tetapi kayak memberikan sebuah penawaran teman-teman. Naik kelas ekonomi aja mas, 80.000 mau tak? Begitu dia tadi teman-teman. Lalu tuh jawab, enggak pak, aku mau naik mata saja, aku nggak mau naik ekonomi. Terus bapaknya itu diem lagi sambil berjalan. Aku diajak ke arah bangunan ya teman-teman, bukan kayak bangunan shelter. Jadi bangunannya itu kayak apa ya, kayak semacam tempat agen-agen bus malam teman-teman. Di situ ada tadi lihat agennya medali emas dan lain-lain. Di situ juga ada beberapa petugas disub yang mejanya itu nggak jauh dari lokasi di mana agen-agen ini tadi berada teman-teman. Jadi kayak masih satu baris gitu aja teman-teman. Jadi kurasa ya mungkin diajak ke ruang tunggu. Kukira itu tadi ruang tunggunya teman-teman. Karena memang banyak bangku-bangku, lalu ada juga warung-warung di situ teman-teman. Ayo mas ke sini dulu, bapaknya bilang begitu. Kira ya udah diarahkan ke ruang tunggu. Mungkin bapaknya juga tahu aku lagi santai dan bikin-bikin video di situ tadi ya teman-teman. Tetapi nggak tahunya pas mendekati di lokasi tempat di mana aku sebut tadi kayak meja-mejanya agen tadi, lalu ada ibu-ibu tadi teman-teman. Ini tidak, sayangnya nggak merekam teman-teman. Jadi aku nggak kepikiran merekam ya di situ. Kelirunya aku di situ teman-teman.
kok tadi nggak ada kepikiran buat merekam, karena memang menurutku wah paling bapak ini nyuruh aku ke ruang tunggu begitu teman-teman, jadi aku nggak sempat merekam. Jadi setelah diajak itu aku ikut aja teman-teman, ikut karena aku pikir wah aku mau naik atas asri yang parkir paling kelihatan tadi, jadi aku mau ke ruang tunggu dulu. Tadinya punya pemikiran seperti itu teman-teman. Tapi setelah sampai di dekat lokasi di mana barisan meja agen di semalam tadi, tiba-tiba bapaknya bilang, itu mas ke ibu itu, diarahkan ke ibu-ibu yang kebetulan juga agen salah satu PO semalam itu, disuruh bayar karcis teman-teman. Bilang begini tadi ibunya, ayo mas ini mas, bayar karcisnya di sini. Langsung aku inget ya teman-teman, aku kan ini bukan naik bus malam, mau naik bus AKDP atau bus jarak pendek ya teman-teman. Biasanya kalau bukan biasanya sih, pada umumnya teman-teman. Nah ini untuk kalian yang belum tahu ya teman-teman, atau untuk kalian yang memang belum berpengalaman naik bus atau baru naik bus. Jadi kalau kayak naik bus AKDP kayak tujuan Jember Surabaya, Jember Probolinggo, itu kalian jangan sekali-sekali mau disuruh bayar di bawah ya teman-teman, baik itu di terminal Tawang Jember maupun di terminal Surabaya Tasik teman-teman, karena itu bisa jadi kayak calo ya teman-teman, bukan resmi dari PO-nya teman-teman. Kalau resmi dari PO-nya itu bayarnya di atas bus, setelah bus berjalan teman-teman, nanti kondektornya itu bakalan keliling ke depan ke belakang untuk narik karcis, dan kita itu diberi karcis ya sebagai tanda bukti pembayaran teman-teman. Jadi seperti itu. Tadi itu langsung bilang, ayo mas kesini mas, bayarnya segini sekian gitu. Aku kurang jelas tadi dengarnya 100.000 atau berapa gitu teman-teman. Tetapi kalau kulihat karcisnya itu bukan karcis bus patas teman-teman, melainkan karcis bus ekonomi. Jadi karcis ini tuh biasanya dipakai oleh bus-bus yang memang sistemnya itu setoran teman-teman. Jadi kalau orang yang biasa naik bus itu biasa menyebutnya karcis dunia atau karcis sejuta umat teman-teman. Karena tidak ada nama PO-nya, cuma ada nama-nama kota yang dilewatinya. Aku lihat dari jauh, karena itu karcisnya sudah kelihatan seperti itu, langsung refleks aku bilang, bis apa itu, kok karcisnya begitu? Aku langsung tanya begitu. Langsung ibu sama bapaknya itu jawabannya tuh agak bingung, sambil nunjuk ke busnya teman-teman. Sedangkan busnya itu parkirnya itu ya masih di belakang jauh, berangkatnya juga masih lama. Lalu bapaknya nyebut bus yang satu, ibunya nyebut bus yang satu lagi, jadi kayak gak kompak ya teman-teman. Jadi di situ aku sudah curiga, langsung aku jawab, enggak, aku mau naik yang depan aja karena berangkatnya lebih cepat aku. Lalu dengan nada sedikit memaksa, bapaknya itu bilang, loh ini juga kelas patas mas, ini juga berangkat ke Surabaya. Bilang, ya memang benar sih, bus yang itu kelasnya juga patas, untuk tujuannya itu juga ke Surabaya ya. Tetapi kalau dilihat dari parkirnya dan aku tahu sih sebenarnya bus ini berangkat jam berapa, itu masih lama teman-teman. Ini kurang lebih masih 1 jam di belakang bus yang aku naiki ini teman-teman. Jadi aku langsung saja pergi dari situ, nggak dengerin omongannya mereka ya teman-teman. Jadi tuh biarin mereka ngerudel berdua, jadi aku langsung menuju ke parkiran bus yang paling depan. Jadi setelah aku sampai di depan dan di dekat bus laju yang aku naiki ini, kebetulan ada krunya ya teman-teman. Kebetulan ada bapak kondektornya di situ, langsung menghampiri aku dan beliau bertanya, mau kemana mas? Aku langsung bilang mau ke Surabaya naik kelas patas, kebetulan mau naik bus ini. Langsung bapaknya itu menjawab, oh ya mas, langsung. Nah, kebetulan bapak yang mengarahkan aku tadi ke bisa disebut calo ya dalam tanda kutip ya teman-teman, itu menghampiri aku lagi, tetapi beliau tidak ngomong apa-apa. Mungkin
beliau kecewa ya tidak dapat komisi dari sang agen bayangan tadi teman-teman. Kalau aku nyebutnya itu biasanya awu-awu atau abu-abu teman-teman. Abu-abu itu punya filosofi artinya nggak jelas ya teman-teman. Itu agen bus yang mana atau perwakilan bus yang mana, karena kalau dilihat dari tiketnya saja itu sudah tidak ada nama PO-nya teman-teman. Jadi bapaknya itu dia aja sambil ngikutin aku berjalan ke bus yang aku naikin teman-teman. Jadi setelah aku naik, kebetulan aku tadi aku balik depan itu kondektur bus ini itu langsung bilang sama bapak yang mengikuti aku dan combo ya aku ya teman-teman. Jadi langsung ya aku kalau aku boleh menyebut itu mau membohongi ya, karena aku mau naiknya bus yang paling cepat berangkat tetapi diarahkan ke bus yang parkirnya masih jauh di belakang, itu kan sama aja bohongnya. Jadi aku ceritanya tidak mengada-ngada, aku ceritakan apa adanya. Jadi kondektornya bus yang aku naiki itu langsung bilang kalau dalam bahasa Jawa itu seperti ini, tetapi pakai dialek bahasa lain ya. Nggak aku sebut bahasa lainnya itu bahasa apa. Jadi intinya itu begini, kalau ada bus yang parkir di depan itu ya diarahkan bus yang paling depan, jangan diarahkan ke bus yang parkirnya masih di belakang. Kalau bahasa gampangnya itu kayak totok romo atau sopan santun di terminal itu, kalau masih ada bus yang di depan parkir itu ya jangan diarahkan ke bus yang masih parkir di belakang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian di terminal misalkan kalian ngincer nih bus yang pengen kalian naik itu masih di belakang, nah kalau bisa kalian untuk busnya itu parkir di shelter dulu baru kalian naiki. Kalau untuk bus AKDP lo ini teman-teman ya, kalau bus akap kan bebas selama busnya sudah parkir lalu dipersilakan naik sama agennya, kalian langsung aja naik. Tetapi kalau untuk bus-bus AKDP, rute-rute pendek atau bus-bus akap yang punya jam parkir di shelter itu kalau bisa, kalau busnya masih di belakang jangan langsung naik teman-teman. Ya bukannya apa, namanya kita di terminal itu kan kayak sama-sama kru, itu bisa saja saling bersinggungan gara-gara hal demikian teman-teman. Apalagi saat ini berbeda dengan zaman dulu ya teman. Kalau zaman dulu itu penumpang nyari bis teman. Kalau zaman sekarang itu bus yang nyari penumpang. Jadi seperti itu. Jadi kayak tata krama di terminal itu seperti itu. Jadi tadi krunya bus yang aku naiki ini bilang begitu teman-teman. Jadi orangnya yang sempat mengarahkan aku untuk beli tiket di bawah dan diarahkan ke bus yang di belakang itu cuma diam aja. Oleh karena itu yang tadinya aku mau bikin konten trip, mau bikin konten tentang perjalananku dari Jember menuju Surabaya itu jadi kayak agak jadi karena memang situasinya itu tidak terlalu kondusif. Akhirnya aku memilih langsung naik ke busnya. Jadi di busnya tadi aku naik, drivernya juga sempat bilang ya memang inilah kehidupan di terminal. Jadi agak gimana ya, persaingannya itu sekarang ini memang sangat ketat sekali teman-teman. Apalagi di musim-musim seperti ini, meskipun ini musim mendekati musim liburan, tetapi untuk penumpang kapal kuda itu tidak berlaku teman-teman. Jadi tadi itu memang seperti kondisi terminalnya. Jadi banyak bus yang parkir tetapi penumpangnya tidak berlaku bahannya. Jadi begitu teman-teman. Jadi beliau itu bercerita kalau di terminal itu ya memang sebenarnya sih sudah biasa hal seperti itu terjadi, cuma kalau dibiarkan berlarut-larut kasihan juga teman-teman. Jadi kasihan kru bus yang parkir di depan. Apa gunanya kita punya parkir di shelter kalau pada akhirnya penumpang yang datang itu dinaikkan bus yang di belakang. Ya memang sih setiap PO itu pasti punya perwakilan untuk punya makmur, tetapi kan dalam tata krama, sekali lagi dalam tata kramanya kan tidak seperti itu ya. Jadi tadi orang itu sempat ditegur karena beliaunya mungkin merasa bersalah, beliaunya itu diem aja. Jadi pengalaman tadi seperti itu. Jadi untuk
kalian kalau misalkan besok-besok naik bus dari terminal Tawang Alun Jember itu hati-hati ya. Saranku jangan naik dari terminal atau dari depan Indomaret yang dekat pintu keluar terminal, karena di situ itu rawan sekali teman-teman. Kalau bisa kalian agak jauh ya, agak jauhnya itu ke arah barat teman. Kalau kalian mau ke Surabaya itu kalau bisa ya nyekat di deket Bangsal bisa teman-teman, di pasar Bangsal bisa, di Rapi Puji juga bisa. Kalau misalkan kalian kerjanya dari kota itu minimal itu di depan timbangan ya teman-teman, di depan timbangan truk teman-teman. Jadi di sebelah barat terminal Tawang Alun itu timbangan truk itu bisa kalian nyekat di seberangnya situ. Untuk saat ini meskipun panas, kalau kalian nyegat di situ itu mau berhenti beberapa kali. Aku itu kemarin kebetulan pernah naik dari pasar Rapi Puji, pernah naik dari Bangsal juga pernah. Jadi amannya seperti ini. Kalian misalkan mau naik patas ya sudah stop bus patas yang melintas di pasar Rambi atau Bangsal. Kalau misalkan kalian merasa kejauhan ya sudah, kalian bisa stop di sebelah baratnya Indomaret terminal. Jadi jangan pas di depan Indomaret karena di situ masih rawan. Banyak sekali oknum calo yang apa ya istilahnya itu ya kalian tahu sendiri lah. Jadi itu tadi ya teman-teman sedikit pengalamanku ketika naik bus dari terminal Tawang Alun Jember teman-teman. Semoga pengalamanku tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian jadikan pelajaran ya teman-teman. Jika kalian akan naik bus dari terminal Tawang Alun Jember, kalau saranku sih kalau kalian memang ragu-ragu mau naik bus, mending naik kereta api aja teman-teman. Karena kereta api itu lebih aman, apalagi akhir-akhir ini memang lem kapal kuda itu sering menjadi sorotan. Jadi sering menjadi sorotannya itu karena di lem ini memang pada akhir-akhir ini atau beberapa waktu ini sering terjadi pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang mengenakan untuk penumpang. Jadi seperti agak sedikit berisik ya teman-teman, karena memang kebetulan di belakangku ini kap mesin, jadi suara mesinnya itu masuk sampai ke ruang kabin. Tapi untuk busnya sendiri itu nyaman. Untuk tarifnya sendiri bus yang aku naik itu 120.000 ya teman-teman, dari Jember langsung ke terminal Purabaya Bungurasi. Untuk waktu tempuhnya sendiri itu 4 jam kalau kondisi lalu lintas normal ya teman-teman, itu sudah umum segitu teman-teman. Jadi 4 jam itu perjalanan dari Jember menuju ke terminal Tasik. Tadi jadi kontennya bukan trip ya teman-teman, karena di luar prediksi akhirnya kontennya jadi konten curhat. Ya semoga saja untuk terminal Tawang Alun Jember nanti ya teman-teman, setelah dibangun dan terminalnya baru itu bisa bebas dari calo yang kurang bertanggung jawab. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi sih nggak masalah, mau itu calo, mau itu awu-awu atau apa sebutannya, selama tidak merugikan penumpang aku nggak masalah ya. Karena mereka sendiri itu sebenarnya dapat komisi, jadi dapat komisi dari PO itu atau dari kru PO yang dikasih penumpang teman-teman. Jadi mereka itu istilahnya kerja bakti yang ada imbalannya. Jadi semoga nanti untuk pengelola terminal Tawang Alun saranku sih untuk terminal Tawang Alun agar tetap bebas dari hal-hal yang demikian ya, karena bagaimanapun juga sebagus apapun terminalnya kalau dinodai dengan hal-hal yang seperti ini, seperti yang aku ceritakan tadi, itu orang itu jadi males naik bus apalagi masuk ke terminal ya. Jadi mari kita wujudkan terminal yang ramah penumpang, terminal yang
terminal yang nyaman karena memang sudah waktunya. Kalau dulu stasiun itu bisa bergerak, harusnya untuk terminal bus itu juga bisa bergerak. Jadi agar kesadaran orang akan naiknya atau akan pentingnya naik transportasi umum itu tinggi ya. Kalau sekarang itu kan kadang orang mau naik transportasi umum itu males, karena salah satu faktornya yaitu tadi kalau ke terminal itu sudah ketemu calo, kadang terminalnya itu kurang aman, banyak copet dan lain sebagainya. Jadi harapanku atau harapan kata semoga nantinya setelah terminal Tawang Alun sudah selesai dibangun dan terminal yang baru terbebas dari hal-hal yang seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk perjalanan sendiri aku masih ada di tol Pasuruan Probolinggo. Itu kilometernya aku juga nggak tahu karena aku duduk di sebelah kiri. Jadi untuk pemandangan pagi ini atau cuaca pada siang hari ini, pagi ini sudah siang teman-teman, itu sangat cerah ya teman-teman. Ini di depan sana itu ada Gunung Arjuna Welirang. Jadi Gunung Arjuna Welirang ini lokasinya berada di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Ini dia gunungnya kelihatan sangat jelas sekali ya. Sorry agak ngeblur tadi. Lalu di sebelah barat yang sana itu juga ada. Kalau ini tidak tahu gunung apa ya. Itu kelihatan sangat jelas sekali. Cuaca pada siang sangat cerah sekali. Untuk penumpangnya sendiri di sini lumayan banyak kita teman. Jadi ini kondisi di dalam busnya. Untuk konfigurasi seatnya 22, kurang lebih ada 45 dari ada total okupasinya 45. Oh ya teman-teman, untuk bus ini sendiri jadwalnya berangkat dari terminal Tawang Alun Jember itu jam 9 pagi ya teman-teman. Jam 9.00 atau jam 9 tepat teman-teman. Sementara dari terminal Surabaya Bungasi itu berangkatnya pukul 21.00. Sebenarnya bus ini tuh layanannya sampai Banyuwangi ya teman-teman. Karena memang kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk ditembuskan ke Banyuwangi, jadinya bus ini hanya dijalankan sampai Jember saja teman-teman. Di layanannya itu Jember Surabaya ya. Tetapi kalau untuk traik aslinya itu tembus sampai Banyuwangi. Kalau jam aslinya teman-teman dari Banyuwangi itu jam pertama ya, jam 4:20 teman-teman. Jadi jam 4 pagi. Jadi busnya itu berangkat setelah subuh 4.20 dari Banyuwangi, lalu dari terminal Surabaya Bungurasi itu jam 9 sebenarnya pas sih untuk para pengelajur dari Surabaya ke Banyuwangi, apalagi di jalur ini memang apa ya, memang sangat luar biasa sekali pelayanannya. Jadi penumpang itu rindu akan layanan bus yang nyaman seperti PO Laju Serikati Patas ini. Jadi semoga kedepannya kalau memang rame lagi penumpang arah Tapal Kuda, bus ini layanannya bisa dimaksimalkan sehingga tembus ke Banyuwangi atau terminal Brawijaya teman-teman. Sekarang sudah jam 1:02 teman-teman. Ini keluar Waru ya, sebentar lagi masuk Medaeng dan Rasim. Lumayan cepat, dari Jember tadi jam 9 dan sampai di sini mendekati Bogor ini sudah jam 1. 4 jam perjalanan normal dari Jember menuju ke Surabaya atau Bogorasi. Ini kuliah ALS ini teman-teman, ada di Medaeng. Seperti biasa Medaeng ini rapat betul lalu lintasnya teman-teman. Pasti macet kalau di sini. Sana itu poolnya Harapan Jaya. Di sini banyak poolnya bus ya teman-teman. Di kiri kanan ini rata. Ini aktivitas di sini nih 24 jam. Kayak nggak ada tidurnya. Seiring dengan
24 jam juga operasional bus di Terminal Purabaya Bungurasi. Ini ada bus Akas, biasanya tujuan Madura. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan trip kali ini, meskipun agak sedikit di luar ekspektasi, tetapi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, jangan lupa di subscribe channel Gatras, lalu diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gatras. Sekian dulu trip atau perjalanan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video